Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zani Sulaiman di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini bertempat di Gelora Ibrahimi terselenggara acara Harlah Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah IKSAS yang ke-36. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah atau IKSAS merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengakomodir dan mengorganisir seluruh santri se-Nusantara serta untuk membantu merealisasikan program Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Mengingat tanggal 1 Oktober yang merupakan hari lahir IKSAS, pada kali ini pengurus Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah IKSAS Putra periode 10 tahun 2023-2026 menyelenggarakan pembukaan seremonial Harlah ke-36 IKSAS yang bertempat di Gelora Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh segenap Ahlul Bait, pengurus pesantren, pimpinan lembaga madrasah, pemangku asrama cabang, pengurus rayon IKSAS Nusantara, serta diikuti oleh seluruh santri putra Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Muhdawat Faizun Esos menambah kehidmatan acara. Kemudian acara dilanjutkan dengan parade IKSAS Kultur Karnaval. Pada sesi ini, setiap rayon IKSAS Nusantara menampilkan beberapa baju adat masing-masing daerah yang mampu menambah kecintaan para santri kepada beragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Situbondo adalah kapal tua. Situbondo adalah surga bagi mereka yang ada di dalamnya. Sosok pangeran yang tampan dan bijaksana tak pernah diragukan lagi adalah Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Rayon IKSAS Bawean. Para santri juga dengan kompak menyanyikan lagu Yalal Waton, lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars IKSAS. Sambutan disampaikan oleh Ketua Umum Pusat IKSAS periode 10 tahun 2023-2026, Sofwan Hadi Esos MPD, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi pada acara Harlah ke-36 IKSAS ini. Dengan adanya IKSAS, maka ini adalah amanah yang harus kita jaga. Dalam beberapa momentum, Kiai Haji Raden Ahmad Azani Ibrahimi menjelaskan ketika IKSAS didirikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad dan mendapat restu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, maka berarti ada nadrah, ada batin guru-guru kita dalam berjuang ini. Maka layaklah ketika seumpama para santri, ada santri bersih-bersih di dalamnya Kiai, dipandang oleh beliau akan tetapi santri tersebut main-main dalam pandangannya Kiai, maka layaklah ketika kita mengabdi di IKSAS dengan main-main, maka dengan adanya nadrah dari guru-guru kita, sesungguhnya kita diawasi oleh para muassis Salafiyah Syafi'iyah. Ketika kita berjuang di IKSAS, maka kita dalam nadrahnya Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad dan muassis yang lain. Mudah-mudahan kita terus diberikan kejujuran, giat dan ikhlas dalam berjuang sesuai dengan wasiat Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat santri yang mungkin sebelum-sebelumnya belum terlalu aktif di IKSAS, maka dengan adanya Harlah IKSAS yang ke-36 ini, kita harus lebih semangat di IKSAS sesuai dengan slogan Harlah IKSAS yang ke-36 ini. Menggenggam kesetiaan, mengepakkan sayap pengabdian. Setiap pengabdian pasti membutuhkan pengorbanan. Setiap pengorbanan pasti kita akan menemukan manisnya perjuangan. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin pernah berdauh, jika tidak mau repot jangan berjuang, karena setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Seluruh hadirin hafidhakumullah jami'an, kami teringat dawuh pengasuh bahwa IKSAS ini sesungguhnya organisasi dunia dan akhirat. Hanya saja kepengurusan secara struktural tentu ada periodenya secara duniawi, akan tetapi sesungguhnya mengingat ini adalah nasab keilmuan, garis perjuangan, maka tidak ada masa akhir di dunia. Kita harus bersama guru-guru kita kelak di surganya Allah. Semoga kita diakui santri beliau dan diakui oleh beliau para muassis Sukoharjo.
Menutup sambutan saya pada malam hari ini, kami sangat berterima kasih kepada seluruh elemen, pengurus pesantren, pengurus pusat Iksas, pengurus rayon yang telah membantu suksesnya Harlah pada tahun ini. Mulai dari unsur anggota sampai pimpinan dari subrayon dan Iksas se-Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hal ini menjadi hal yang bisa membahagiakan guru kita. Serta kami ucapkan beribu-ribu maaf kepada seluruh santri, pengurus pesantren, pengurus Iksas se-Nusantara, pengasuh, lebih-lebih pengasuh. Mungkin ada kekurangan dari apa yang telah kami usahakan. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dr. Haji Khairul Anwar MPD selaku sekretaris pesantren juga memberikan penyampaian dan pesan kepada seluruh santri untuk terus menjaga dan memperbaiki tujuan utama dalam mencari ilmu, sehingga mendapatkan barokah para guru dan masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang mana pada kali ini juga membuka acara seremonial Harlah ke-36 Iksas secara simbolis dengan pemukulan beduk. Dari rumah ke pesantren ini, ilmu yang kita cari bisa tercapai. Kemudian setelah kita kembali ke rumah, maka kita bisa menjalankan wasiat guru kita, waliyumdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam bingkai guru kita bahwa kembali kepada masyarakat, setidaknya kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah berorganisasi melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah berjuang di dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah berjuang di dalam ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, agar 3 hal tadi yang bisa kita capai, bisa kita laksanakan di rumah nanti, maka syaratnya adalah di pondok pesantren kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh capek. Maka syair dari Mars Iksas Santri tadi adalah sangat tepat, teruslah berjuang. Al-Ghazali mengatakan bahwa di dalam menuntut ilmu setidaknya ada 7 hal yang harus dipenuhi oleh para santri. Tapi perkenankanlah malam ini saya akan menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, Al-Ghazali mengatakan bahwa santri akan mencapai ilmu yang dicapai, yang dikejar. Syarat yang pertama adalah taqdimu taharatin nafsi, bahwa santri agar mudah mencari ilmu harus mengutamakan kesucian jiwanya, kesucian hatinya. Tentu kita sudah berangkat jauh-jauh dari rumah kita masing-masing ke pondok pesantren ini. Kita sudah punya prasangka yang baik dengan guru-guru kita. Kita sudah punya dugaan yang baik terhadap seluruh apa yang ada di pondok pesantren ini, sehingga kita mantap untuk belajar di pondok pesantren ini. Apa tujuan taharatun nafsi? Agar ilmu yang kita capai adalah ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu bisa dicapai jika para santri itu ayyuqallila ala iqahu wa yab'uda an watanihi. Santri bisa mencapai ilmu dengan mudah jika dia bisa meminimalisir segala hal-hal yang menghalangi untuk memperoleh ilmu. Apa saja yang bisa menghalangi terhadap pencapaian ilmu, tentu ini harus kita singkirkan. Singkirkan lengan baju kita untuk melawan segala hal-hal yang merusak pada kita semua untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu di pondok pesantren ini semua aturan tujuannya adalah agar santri bisa fokus untuk belajar, agar ilmu yang dikejar bisa tercapai. Kemudian juga santri juga harus jauh dari tanah kelahirannya. Tujuannya sekali lagi agar santri itu bisa fokus dalam belajar. Para hadirin sekalian yang saya hormati,
agar kita bisa terus berjuang, bisa sungguh-sungguh di dalam belajar. Tentu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mungkin bisa kita renungkan. Salah satu nasihatnya adalah la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Artinya adalah janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang tidak dapat membangkitkanmu, dan jangan kau berteman kepada orang-orang yang ucapannya tidak dapat menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan ini secara resmi kegiatan kemah organisasi dan bedah buku politik Kiai Pesantren dalam langkah Harlah Ikhlas ke-36 secara resmi saya nyatakan dibuka. Acara bertambah meriah dengan penampilan drama surrealis dengan tema kembali ke tujuan dan juga penampilan seni baris berbaris oleh Paskibraka SMKI 1 Sukorejo yang membawakan pertunjukan variasi dan formasi untuk Harlah ke-36 Ikhlas. Pada kesempatan kali ini juga terdapat pemberian hadiah kepada pemenang lomba cipta puisi dan lukis dalam rangka Harlah ke-36 Ikhlas yang diberikan langsung oleh Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khairul Anwar MPD dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Pusat Ikhlas Putra Prode 10 tahun 2023-2026 Sofwan Hadi Esos MPD sebagai simbolis dibukanya kegiatan Harlah ke-36 Ikhlas. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada Kiai Haji Muhammad Asos Samsuddin dan Dr. Haji Khairul Anwar MPD yang sekaligus meluncing buku landasan hukum Ikhlas. Dalam sesi refleksi perjuangan pengabdian Kiai Haji Raden Ahmad Fawait As'ad, Kiai Haji Muhammad Asos Samsuddin membagikan kisah inspiratif tentang perjuangan Kiai Haji Raden Ahmad Fawait As'ad dan sejarah berdirinya Ikhlas. Salah seorang yang ditugasi walaupun secara tidak langsung oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin adalah almarhum Kiai Haji Sahrawi Musa. Beliau adalah sekretaris pesantren, sekretaris pribadi atau pesantren waktu itu, sekretaris pribadi mungkin, dan beliau ditugasi walaupun tidak secara langsung untuk kemudian mengajari kiai fawaid kecil berkaitan dengan kepemimpinan dan keorganisasian, sehingga pada saat itu memang di pondok pesantren ada beberapa ikatan santri tapi berbasis kedaerahan. Sebagaimana tadi ditampilkan di dalam vertikal bahwa ketika itu organisasi santri berbasis kedaerahan, sehingga ada yang bernama IKSAS, Ikatan Santri Alumni Surabaya, ada IKSAB, Ikatan Santri Alumni Banyuwangi, ada kemudian Ikatan Santri Bondowoso, Lumajang, Sepudi, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan yang lain, sehingga seolah-olah terbangun sebuah kemandirian tapi berbasis daerah, dan ini cukup menggelisahkan Kefawaid ketika itu, sehingga wacana muncul untuk bagaimana ada penggabungan organisasi yang semula berbasis daerah ini berbasis pesantren. Wacana itu muncul ketika Mubes Ikhlas yang ke-6
tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Insya Allah tempatnya adalah di Hotel Safari. Mungkin kalau alumni atau santri berasal dari Sumeneb akan tahu tempat di mana Hotel Safari berada. Di sana muncul wacana untuk kemudian menyatukan beberapa organisasi santri menjadi Iksas. Namun baru terrealisasi ketika di tanggal 11-12 Desember tahun 2004 ya. Karena ketika itu Iksas baru disatukan, yang semula berbasis daerah disatukan menjadi berbasis pesantren, satu kesatuan, tidak lagi mengenal daerah Bangkalan, Surabaya, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi maupun yang lain, menyatu dalam satu wadah pengabdian bernama Iksas. Dan ini tidak lepas dari kiprah besar Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, sehingga pantaslah ketika kita mengumandangkan kata-kata salam perjuangan dilanjutkan dengan nama besar beliau Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Dan ini sudah menyatu di dalam slogan-slogan Iksas. Tadi ketika pertama kali masuk ke gelora ini, melihat santri dari kejauhan, saya seolah-olah dibawa kepada satu situasi perang, seolah-olah berada di tengah-tengah perang Badar. Di perang Badar ini mirip-mirip seperti sekarang, karena di depan ini saya melihat masih banyak anak-anak kecil berumur 14-15 tahun. Teringat sebuah kisah tentang Mu'ad dan Muawid bin Amr bin Jamuh. Dua laki-laki kecil ini yang menumbangkan sosok yang paling ditakuti di Jazirah Arab dari kalangan kaum Quraisy yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini tumbang, ini bukan oleh orang yang besar, tapi tumbang oleh dua anak kecil yang bernama Mu'ad dan Muawid bin Amr bin Jamuh di perang Badar. Acara diakhiri dengan pembacaan Mahlul Qiyam dan doa oleh Dr. Andes Ervan Kutsi menutup rangkaian acara dengan penuh harapan dan semangat. Setelah acara seremonial ini, serangkaian kegiatan Hala ke-36 Iksas akan berlanjut dengan acara kemah organisasi dan review book yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar santri serta untuk mendalami lebih lanjut berbagai aspek keorganisasian khususnya di organisasi Iksas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan opening ceremony Harla Iksas ke-36 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Adapun kegiatan opening ceremony Harla Iksas ke-36 merupakan acara pembuka dari beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan kemah organisasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober yang akan dilaksanakan di Jabal Rohmah, yang akan diikuti oleh seluruh ketua rayon dan ketua sub Iksas Nusantara yang akan membahas beberapa pembahasan. Salah satunya adalah membahas tentang pedoman kaderisasi, sosialisasi landasan hukum Iksas, dan pembahasan garis teritorial wilayah, serta membahas tentang SOP Safari Ramadan. Acara selanjutnya adalah kegiatan review book yang akan diisi oleh Dr. Muhyiddin Khotib. Harapan kami bagaimana kedepannya kader-kader Iksas mampu membawa Iksas lebih baik dan mampu melahirkan kader-kader golden generation yang akan menjadi nahkoda di bahtera perjuangan. Para puisi yang diadakan oleh Sanggar Seni Cermin dalam rangka memperingati Harla Iksas yang ke-36. Untuk acara pada malam hari ini kami sangat terkesan sekali, acaranya sudah sangat kondusif dan ada beberapa pesan yang penting disampaikan oleh penceramah pada malam hari ini. Dan untuk Harla Iksas yang ke-36, kami mengharap agar Iksas kedepannya memberikan impact besar terhadap pesantren dan lingkungannya, dan juga semoga Iksas dapat lebih jaya. Itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.